kembali lagi kepada saya Rida Zada Omar. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang bab 5 yang judulnya mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Jadi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI, kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikaitkan sebagai potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar, memiliki kekayaan yang melimpah, kekayaan alam budaya menjadi daya tarik dan pesona di mata dunia. Tantangan kebinekaan menyebabkan rakyat Indonesia berbeda pendapat yang membuat emosi lepas kendali, mau tubuhnya rasa kedaerahan, mementingkan golongan pribadi atas dasar NKRI, pemikiran sempit dan sewaktu-waktu menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dan juga mendukung segala upaya strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Lanjut lagi bahwa menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Yang maksudnya di ancaman itu bahwa merupakan suatu hal usaha yang bersifat mengubah atau merombak. Terus yang tantangan adalah merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan untuk bersifat menggugah kemampuan. Kalau hambatan merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional. Dan yang terakhir, gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konvensional. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari luar maupun dari dalam negeri. Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya merupakan ancaman militer dan non-militer. Nah, di sini ada ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebangsaan individualis. Globalisasi ternyata maupun meyakini masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru bernilai negatif. Misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Dan di sini ada juga ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk melawan negara lain. Jadi, ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk penghargaan massa untuk menumbangkan pemerintah. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan perintah. Dan juga selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri kita ini nih. Terus ada juga nih ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu selain menjadi keuntungan juga kan, menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasinya, ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, diantaranya ada nih, yang pertama, Indonesia akan banjir oleh barang-barang dari luar negeri. Terus yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak-pihak asing. Yang ketiga nih, yang terakhir, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas.
Lanjut lagi, ada ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana tersebut akan berakibat pada itu juga mengancam patriotisme. Jadi ancaman di luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya sebagai berikut, bahwa munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang di luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala pasteurinisasi. Nah, ada juga selanjutnya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kebutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, bahkan ancaman keamanan laut dan udara dapat terganggu. Jadi itu di udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Strategi mengatasi berbagai ancaman-ancaman. 1. Ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut nih. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Terus yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Dan keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dan cara pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dan yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Hukum harus tetap ditegakkan. Dan yang terakhir, yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, ada strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal sebagai berikut nih. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyatnya. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena bermata pencarian sebagai petani. Rata-rata orang-orang di daerah sana kan sebagai petani, dan industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang ketiga, strategi ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha melihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlu keseimbangan dan kreasi melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang bainika dan kedaulatan untuk selalu hidup bersatu. Ada yang keempat strateginya. Ada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak
diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer pada pada maksudnya pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat sementara merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dan yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dibudaya gunakan dibagaikan upaya pertahanannya. Yang terakhir ini adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sekian saja video vlog saya ini membahas tentang bab 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang kurang pas, jadi mohon maaf. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.